Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru-guru di Masjid Madinah, di sudut masjid namanya Al-Quttab. Guru-guru itu ditanya oleh Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Hai guru-guru, mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan menjahit bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis dan menghafal ayat Al-Quran? Nah, jadi Rasulullah tidak menginginkan murid-murid generasi muda hanya diajarkan menghafal Al-Quran, menulis dan membaca saja, tapi harus diajarkan keterampilan. Supaya apa? Supaya umatnya jangan menganggur. Rasulullah tidak menginginkan umatnya menjadi pengangguran. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jangan sampai menjadi penganggur. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqar'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ikhwani wa akhawati wa zumalai wa asdiqai, kama araftum al'an ana abhasu nahwa syai'an jadidan nahwa kulli yawm nahwa asy-syariqah. Syariqah min syariqah bermakna mencuri, tentang pencurian. Firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 38, Asy-syariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Koruptor laki-laki, pencuri laki-laki dan perempuan harus dipotong tangan keduanya, dan janganlah belas kasihan terhadap mereka. Tertangkap basahlah seorang anak gubernur yang bernama Fatimah. Tertangkap basah dia mencuri, lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Fatimah anak gubernur itu tertangkap basah dia mencuri. Karena dia orang besar, anak gubernur, tolong maafkan dia ya Rasulullah. Rasulullah langsung marah pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Jangankan Fatimah anak gubernur itu, Fatimah anak kandungku sendiri pun kalau mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Kata Rasulullah, "Lau kana Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha." Sekalipun Fatimah anak Muhammad, kalau dia mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah seriusnya Rasulullah yang berkaitan dengan larangan mencuri, larangan korupsi. Nah, korupsi itu adalah pencurian. Mencuri ya mencuri juga, cuma jenis gayanya yang berbeda-beda. Yang ujungnya adalah mencuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita dengarkan berita ini. Berita maraknya gelombang PHK dan serapan tenaga kerja yang rendah membuat setiap bursa lowongan kerja diburu para pencari pengangguran kerja. lagi. Saat Job Fair Ramadhani yang digelar Pemprov Jakarta, ratusan pencari kerja rela berdesakan meski di tengah rasa lapar dan haus karena sedang berpuasa. Meski menahan
lapar dan haus di bulan Ramadan tak menyurutkan semangat ratusan pencari kerja. Sejak pagi mereka antri berjam-jam dimulai dari pintu masuk Job Fair di Mall Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta. Nah, inilah dosa pemerintah. Tidak menyiapkan lowongan kerja terhadap generasi mudanya. Tidak banyak membuka lowongan kerja. Ketika generasi muda sedang sibuk mencari lowongan kerja, malah pekerjaan yang ada di tanah air dimasuki oleh orang asing. Tidak pula mereka terlalu terampil, tapi dimasukkan juga. Gajinya kadang-kadang lebih besar daripada pekerja pribumi. Orang-orang asing merasa mendapatkan surga di Indonesia, surga kesenangan. Mereka bertahta, berpuasa, dan mereka mendapatkan hasil yang melimpah dan mendapat upah yang besar. Masya Allah. Nah, Rasulullah karena ingin supaya bekerja, semua masyarakatnya tidak ada yang menganggur, sampai guru-guru ditegur oleh Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyaka kama tu'allimuhal kitabah. Kenapa tidak diajarkan keterampilan menjahit, bertenun, sebagaimana diajarkan menghafal, membaca, dan menulis. Masya Allah. Nah, kita dengarkan berita di Indonesia. Mereka berebut peruntungan 2.700 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan. Kegiatan ini digelar 2 hari di 5 wilayah di Jakarta secara bergantian. Pencari kerja lulusan SMA SMK mengaku kesulitan karena belum memiliki pengalaman kerja. Harus memiliki pengalaman atau tingkat-tingkat segituan untuk lulusan yang baru. Awal tahun 2025, angka pengangguran Indonesia menyentuh angka 7,47 juta orang. Untuk Jakarta, jumlah pengangguran mencapai 388.000 orang. 50% pengangguran adalah lulusan SMA SMK. Nah, tapi sarjana juga tidak sedikit yang menganggur. Jadi pengangguran itu adalah musuh bersama. Musuh bersama dari bangsa Indonesia, terutama pemerintah. Nah, pernah pada satu kali Umar bin Khattab masuk ke masjid, hari sudah pukul 9. Nampaklah seorang pemuda sedang berzikir-zikir, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Lihat matahari sudah tinggi, sudah pukul 9. Lalu Umar bin Khattab mengambil cambuk, dicambuknya pemuda itu. Lalu pemuda tadi terkejut, disangkanya Umar bin Khattab akan memuji dia sebagai pemuda yang soleh. Malah dia dicambuk oleh Umar bin Khattab sambil mengucapkan kata-kata, tidak tahukah kamu bahwa langit tidak pernah menghujankan emas? Sekarang berangkat kamu kerja, pergi bekerja. Nah, tidak boleh menganggur. Jadi tidak boleh menganggur dengan alasan mau beribadah, dengan alasan mau berzikir. Ya berzikir juga, tapi kalau hari sudah pukul 7, pukul 8, pukul 9, itu saatnya untuk bekerja. Wa idza faragta fansab. Selesai kita satu urusan, cepatlah kita berusaha bekerja. Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa saja untuk bahagia kamu di akhirat, dengan banyak zikir, banyak salat sunat, baca Al-Quran, itu bagus. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa tentang kebahagiaan duniamu. Dan carilah rezeki yang banyak di muka bumi ini. Galilah mana tanah yang patut digali, pohon yang patut ditebang dengan bertanggung jawab, dengan yang sesuai dengan lingkungannya. Akan tetapi wala tafsidu fil ard, jangan sampai membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sangat benci kepada orang yang berbuat kerusakan, seperti tambang timah di Bangka,
seperti di Kalimantan gara-gara batu bara, dan banyak lagi hasil-hasil tambang seperti di Papua itu ada namanya pertambangan emas yang gunung yang tinggi menjulang sekarang menjadi jurang yang jauh ke dalam. Nah, kalau tidak dibenahi itu menjadi penyakit. Masya Allah. Ada satu pertambangan katanya itu di Bangka, ketika air laut naik maka lubang-lubang itu dipenuhi oleh air asin, dan ada anak-anak mandi dekat air asin itu. Setelah air surut, anak-anak mandi di situ malah ditangkap buaya. Rupanya ketika air pasang berkesempatan buaya menyelinap dan masuk ke lubang-lubang bekas penggalian tambang itu. Nah, di situ banyak anak-anak bermain, ditangkap sama buaya. Nah, itulah dikatakan oleh Al-Quran, wala tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu berakibat kepada manusia sendiri. Boleh jadi dia ditunggu oleh binatang buas, ular, atau buaya, atau yang lain-lainnya berupa zat-zat beracun yang akan menyebabkan orang terhirup airnya bisa menjadi mati. Umpamanya di tambang emas yang menggunakan air raksa, nah itu bisa menimbulkan keracunan. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit beritanya. Dari Jakarta, Vanessa RCTI melaporkan. Ada juga di Pemirsa, sudah dalam beberapa hari terakhir aksi kejahatan menyasar masyarakat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang paling baru, pemalakan terhadap sejumlah sopir angkot kawasan sekitar stasiun Tanah Abang. Pelaku mengaku anggota Intel. Warga emosi menghakimi pelaku usai memalak sejumlah sopir angkot di sekitar stasiun Tanah Abang. Pelaku yang mengaku anggota Intel ternyata pecahan polisi. Pistol yang dibawa pelaku ternyata korek api. Oh, pistol korek api. Masya Allah. Ada saja aksi pengendara untuk menghindari razia polisi. Sejumlah pemotor masuk jalur bus Transjakarta dan dihadang razia polisi. Yang memprihatinkan, para pemotor ini justru bergotong royong membongkar beton pembatas. Masya Allah. Banyak kejadian sekarang ini ya. .kemenhub.go.id. Setelah mengakses platform, Anda harus mengisi formulir secara lengkap dan benar, lalu mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah itu Anda akan mendapatkan konfirmasi melalui email ataupun SMS. Jangan lupa cek status pendaftaran secara berkala ya. Program angkut motor gratis atau MOTIS kembali digelar tahun ini. Anda bisa mudik gratis sambil membawa sepeda motor dengan menggunakan kereta api. Masya Allah. Di sekitar Rel Royal, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Beberapa di antaranya didapati bersembunyi di dalam warung. Nah, ini masalah bulan puasa. PSK masih beroperasi di bulan puasa. Maaf ya, kalau bahasa kasarnya pelacur. Mereka di bulan puasa masih beraksi. Ya Allah, begitu beraninya. Jangankan menyuruh orang berpuasa, malah merangsang dirahi orang-orang yang berpuasa dengan tidak malu-malunya. Ya Allah, ini kejadiannya, ditangkaplah dia oleh pihak keamanan. Seluruhnya dibawa petugas ke panti sosial Kedoya untuk pembinaan. Dalam proses pelaksananya, kami masih menemukan PPKS, dalam hal ini PSK, wilayah Pekojan. PSK. Razia ini rutin digelar untuk menjaga kehusuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tertangkap Dari basah Jakarta, Rizky Palupi menggoda orang di bulan puasa. Tertangkap basah. Cahaya Purnama atau Ahok hari ini diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Mantan Komisaris Utama Pertamina ini mengaku punya catatan yang bisa menyeret pihak paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara 1.000 triliun rupiah. Lalu akankah Ahok membongkar dalam korupsi dahsyat Pertamina yang sudah berjalan 5 tahun? Sudah ada Irfan Hardiansyah di Kejaksaan Agung. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hal-hal yang tertangkap basah dibongkar dan harus dicari siapa dalamnya. Nah, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meredai kita semua. Allahumma ya Allah, jika rezeki kami jauh dan tinggi di langit Engkau turunkan ya Allah.
jika terbenam di bumi Engkau keluarkan ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.